Oke, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi di sini. Assalamualaikum, kakak ulang lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah ya, sorry ya agak ribet. Awalnya sih mau pakai Zoom, tapi Zoom itu ternyata gambarnya agak kurang tajam ya. Jadi kita pakai live Instagram. Nah, insya Allah nanti ini juga akan kita simpan, linknya akan dibagikan ke grup. Nanti kalau linknya sudah dibagikan, nanti baru kita bubarkan kelasnya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang basic elemen. Kalian sudah dibagikan tentang buku e-book ya. Nah, e-book itu kalau misalnya kalian mau beli, itu harganya 68.000, tapi khusus untuk yang ikut kelas basic elemen hari ini itu e-booknya dibagikan secara gratis untuk kalian semua. Nah, kalian bisa lihat materi-materi di sana itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngelihat, wah mudah, cuma gambar-gambar gitu aja. Nah, tapi gambar-gambar itu tidak hanya cukup di situ saja. Kita harus tahu gimana cara bikinnya, gimana cara bikin garisnya, gimana cara bikin titiknya, gimana cara bikin bunga paisley, semuanya itu ada teknik-tekniknya. Dan untuk kalian yang belum tahu sama sekali tentang gambar henna atau tentang henna, atau misalnya sudah pernah ngehenna tapi belum pernah ikut kursus sama sekali dan bagaimana cara menggambarnya, nah kelas ini sangat cocok sekali untuk kalian ya. Basic elemen itu ada 8. Nah, kenapa kita harus belajar 8 basic elemen ini? Karena dari basic elemen yang ke-8 inilah kita akan bisa membentuk berbagai macam desain henna. Nah, jadi kalau di e-book itu sudah kakak tulis 8 elemen basic ini. 8 elemen basic ini itu ibaratnya bumbu dapur. Jadi ada bawang-bawangan, ada rombongannya jahe, ada apa lagi ya, rempah-rempah ya, banyak sekali. Nah, jadi dari basic elemen itu nanti kita bisa racik kembali untuk kita bikin rendang, untuk kita bikin soto, untuk kita bikin opor ayam, kita bikin rawon, kita bikin pindang, banyak banget kita bisa bikin. Nah, begitu juga di basic elemen ini. Misalnya dari paisley, dari bunga, dari daun, kita bisa bikin desain Arabian, kita bisa bikin desain Indian, Pakistan, Rusia, Maroko, banyak sekali desain-desain henna yang bisa kalian buat dari bumbu dasar basic elemen ini. Nah, di sini kalian coba lihat ya. Nanti di di Shehenna kelas ini, Shehenna course ini khusus kalian untuk belajar bagaimana cara mendesain, menggambar, bukan cara meracik henna, bukan cara bikin henna white, bikin henna nude, bikin henna apa, bukan, kita bukan di situ. Karena di sini kita fokuskan untuk belajar menggambar henna, karena kalian menggunakan bahan apapun, kalau misalnya kalian bisa menggambar henna, gambar kalian akan bagus. Kalian mau gambar pakai pensil, pakai pena, kalian mau gambar pakai henna yang murah, pakai henna yang mahal, itu gambarnya pasti akan bagus karena sesuai dengan tips, trik, dan teknik-teknik gambarnya sudah sempurna. Tapi kalau kalian tidak bisa menggambar, kalian pakai bahan yang mahal sekalipun, gambar kalian tetap tidak akan bagus. Nah, jadi di sini kita fokus adalah gambar. Nah, mengapa gambar? Karena henna itu yang dilihat adalah visual. Visual dari henna itu adalah gambarnya, bentuknya. Kalau bentuknya aja sudah indah, sudah bagus, insya Allah memiliki nilai jual. Nah, tapi kalau misalnya gambarnya tidak bagus, dari tampilan fisiknya gambar henna aja udah tidak bagus, nah itu akan sulit nanti kita akan menjual henna kalian itu ya. Makanya di sini kita akan ajarkan 8 basic elemen ini, akan kita ajarkan secara detail bagaimana cara bikinnya.
Oke, sekarang kita akan lanjut. Ini kameranya akan kakak putar ya. Kita akan langsung praktek aja supaya waktu kita masih ada banyak untuk lebih mempelajari detail-detail yang lain. Nah, kalian di sini boleh ngikut praktek juga, boleh langsung dikerjakan di kertasnya. Henanya boleh apa aja kalau yang udah punya henna. Kalau yang tidak ada henna, kalian boleh pakai pena, pensil, atau spidol, boleh semua. Di sini cukup kalian pakai aja kertas gambar, sketchbook. Ini sketchbook. Ini agak tebal ya. Sketchbook ini bisa kalian gunakan untuk pakai henna natural atau pakai henna instan. Pakai henna natural atau pakai henna instan yang lembab, yang basah gitu ya. Karena dia tidak akan meleber kalau pakai henna buku gambar sketchbook. Tapi kalau kita pakai HVS biasa, kalau kita pakai henna instan dia akan meleber. Nah, jadi usahakan jangan pakai kertas biasa. Mana ya kertas aku? Nah, untuk HVS yang seperti ini kertas tipis, gunakanlah hanya henna craft. Karena henna craft dia tidak akan merusak kertasnya. Oke, sekarang kita akan langsung membalik ininya. Nah, kita Oke, nah ini belum ada kertas tebal, nggak apa-apa pakai kertas yang biasa aja dulu ya. HVS boleh. Sebenarnya kalau kita mau pakai HVS, pakai henna instan itu sebenarnya bisa juga. Tapi jangan terlalu tebal. Oke, ini mungkin masih ada nggak temennya yang baru mau masuk ya? Nggak ada lagi udah ya. Oke, sip. Nah, jadi pada kelas kita hari ini kita akan pakai gimana biar kelihatan. Kakak minum Kak. Oh iya. Kita akan pakai henna apa aja hari ini? Kita mau pakai henna craft. Nah, ini henna craft. Ini henna craft. Kalau misalnya kalian ada yang punya henna natural, boleh juga. Mana ya henna aku tadi? Oke, nah ini adalah henna natural ya. Bisa juga pakai. Ini henna naturalnya udah dipakai setengah, nanti kita pakai aja. Nah, ini juga henna craft, henna natural, sama henna instan boleh. Kalau kalian mau pakai henna instan boleh. Nah, kalau mau latihan, misalnya pakai henna craft yang terang yang ini, gunakanlah kertas-kertas yang warnanya gelap seperti ini. Nah, tapi kalau dia henna craftnya gelap, boleh pakai kertas yang terang seperti ini ya. Jadi mata nggak sakit ngelihatnya. Nah, jadi yang terang sama yang gelap. Ini yang terang sama yang gelap, ini yang gelap sama kertas yang terang. Kak, belinya di mana henna yang bagus itu? Nah, henna yang bagus ini sebenarnya ya, kalau kalian, oh ya, sekali lagi nih kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, langsung aja ketik di ini ya, di chatnya ya, atau kalau misalnya takut tenggelam, di kolom bawah itu ada yang gambar buletan, ada tanda tanyanya itu. Nah, kalian boleh klik aja di situ, ketik apa yang mau ditanyakan, nanti kakak bacakan. Nah, ini kita mau siapin dulu kertas gambarnya kita. Pak, ini apa? Nggak apa-apa, goal kan? Goal. Iya, boleh. Gitu, tunggu sebentar. Iya, jadi pakai L. Lampu. Hah? Taruh di mana? Di lampu itu lah. Di rak mana? Di rak di kamar. Ini buka sih. Raknya sudah dikeluarin. Oh iya.
Nah, ini adalah sketchbook mau kita pakai. Beli henna di mana? Oh ya tadi ya, balik ke henna yang bagus atau nggak bagus. Nah, henna yang bagus itu sebenarnya itu beda-beda orang, beda-beda dia merasakan bagus atau enggak hennanya itu. Jadi lebih baik nanti kakak kasih linknya ke grup beli hennanya di mana. Nah nanti boleh dicoba dulu apakah hennanya itu enak atau enggak. Tapi kalau misalnya enggak enak, ya bisa cari nanti di tempat yang lain ya. Karena ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak enak. Kakak belum jadi dijawab. Oh iya. Kalau henna craft, aku pakai yang punya Syahena sama ada satu lagi yang punya Zuai Henna Art. Nah itu boleh juga dipakai. Kalau henna natural, aku pakainya punya Uli AG. Nanti linknya juga aku bagikan ke grup. Kalau henna instan juga aku pakainya punya Syahena sama. Oke, kita langsung lanjut aja. Oh iya, jadi 8 elemen henna design itu di sini ya. Basic elements itu ada 8, sudah ada di ebook, silahkan dilihat. Yang pertama itu ada dot. Nah karena kita gambar apa beda henna craft, natural sama instan? Henna craft itu dipakai untuk di benda-benda, henna instan itu adalah henna yang kalau misalnya kita pakai di kulit itu warnanya langsung keluar. Kalau henna natural dia bahan-bahannya alami, jadi kalau dipakai di kulit dia butuh 2 hari untuk warnanya keluar. Nah itu penjelasan secara singkat ya. Nah yang pertama dot. Nah dot ini adalah salah satu elemen dasar dalam kita menggambar, di mana gambar itu dimulai semuanya dari titik. Mau gambar apa aja itu dari titik. Titik-titik yang rapat bisa menjadi garis gitulah ya. Yang kedua, ada yang namanya titik. Titik. Dot ini adalah titik. Yang kedua, kita ada namanya line atau garis. Nah, garis ini kalau di henna banyak banget. Nah, sekalian kakak akan tunjukkan contoh-contohnya. Nah, ini ada beberapa gambar henna. Nah, ini di sini kalian bisa lihat dot itu yang mana sih Kak? Nah, ini dot itu. Titik, 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 titik. Nah, ini dot. Ini juga titik, titik, titik. Jadi banyak sekali dalam desain henna itu kita pakai titik. Nah, ini titik, titik, titik. Kan bisa lihat ini gambarnya seribet ini. Nah, ini ada titiknya. Kita lanjut lagi ke contoh yang lain. Ini juga ada titiknya. Ada tetap unsur-unsur titik. Di jari-jari juga ada titiknya. Yang kedua, line. Nah, dalam henna juga line ada macam-macam. Lihat gambar ini. Dalam satu elemen ini aja, dalam satu zona, itu ada beberapa macam line yang bisa kita lihat. Yang pertama, garis yang lurus. Yang kedua, ada garis yang melengkung, baik dia tebal maupun tipis seperti ini. Nah, ini sudah ada contoh dari line. Di sini juga ada nih. Ini ada garis yang melengkung, garis yang melengkung, garis yang membentuk kubah, garis yang membentuk kubah. Jadi banyak sekali garis-garis itu, jenis-jenisnya. Dari garis aja nih udah banyak. Jadi dot garis ini ibaratnya mungkin bawang ya, kalau di bumbu ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah itu juga ada garis, nanti ada garis lurus, garis lengkung, garis gelombang, dan banyak-banyak lagi yang lain. Yang ketiga, ada yang namanya outliner atau garis
garis luar atau ornamen luar ya. Garis luar atau ornamen luar. Nah, seperti apa sih outliner itu? Outliner itu kalau di desain henna, kalian bisa lihat ini ada line ya. Line garis. Nah, outliner itu adalah gambar yang ada di luar garis. Nah, ini ada garis. Apa yang di luar garis? Ini ada deretan hams, ini namanya. Ada deretan dot. Itu yang contoh pertama. Nah, nanti ada lagi outliner yang lain. Nah, kita lihat contoh ya, outliner yang lain. Nah, oke, sekarang kita lihat yang ini. Ini ada garis. Setelah garis, kita mau buat outliner dengan kita bikin hamsnya. Ada lagi outliner yang kedua, kita bikin daunnya. Nah, itu adalah yang namanya outliner. Coba kalian bayangkan kalau misalnya desain henna itu cuma ada blok garis aja, nggak ada outlinernya. Alangkah kakunya sebuah desain. Makanya outliner merupakan basic elemen yang juga merupakan sangat penting dalam desain henna. Yang keempat, ada yang namanya flower atau bunga. Nah, tentu aja kalian udah tahu kan bunga-bunga seperti apa ya, langsung tahu nih. Kayak gini bunga, terus dan lagi ini yang pasti desainnya bunga-bunga. Nah, bunga-bunga juga macam-macam. Ada bunga-bunga yang kecil-kecil seperti ini, ada bunga yang besar seperti ini, ada yang bunga lebih besar lagi. Nah, nanti kita juga akan belajar berbagai macam bunga-bunga yang biasa dipakai di dalam desain henna. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kelima, ada leaf atau daun. Nah, kalau di desain henna ini kita bisa lihat juga di sini. Ini ada daun-daun kecil-kecil yang disusun-susun. Nah, ini daun semua. Daun-daun. Coba kita lihat yang desainnya ada bunga-bunganya. Nah, yang seperti ini nih. Ini ada bunga, terus ada daun-daunnya. Jadi daun-daun juga banyak sekali menghiasi. Nah, ini juga ada garis lengkung, terus ada outliner daun-daunnya yang dibikin berjajar. Oh iya, daun juga biasanya dipakai untuk ornamen tambahan seperti ini. Nah, kalau misalnya dia cuma ada garis ini aja, selesai, udah nggak masalah. Tapi biar lebih cantik, biasanya para henna artis menambahkan daun-daun kecil seperti ini di bagian atas. Bisa daun, bisa dot, dan banyak sekali. Desainnya simple tapi bagus banget. Ya, nanti kalian bisa lihat ya, ini desain-desain ini pada saat kalian sudah belajar basic elemen ini, kalian begitu melihat desain yang sangat ribet misalnya seperti ini, itu kalian cuma akan bilang aja, oh gitu, oh itu yang digambar, oh itu, gitu aja nanti. Nah, gini kan, yang ini. Pokoknya kalian bisa semua. Kalau udah tahu basic elemennya, kalian mau bikin desain mana aja, nanti disodorin sama pengantin. Aku mau bikin desain ini kak, kalian lihat aja, oh ya oke, aku bisa gitu, pasti bisa. Yang keenam, ada yang namanya paisley atau keong. Mana ya ini desain-desain yang pakai paisley? Oke, ini ada. Nah, ini ada desain yang menggunakan paisley. Coba lihat. Nah, paisley itu bentuknya seperti ini, seperti keong-keong ini. Nah, teknik menggambar paisley juga ada. Seperti ini ya. Ada paisley yang besar, paisley yang kecil, nanti dia menghadap atas, bawah, kanan, kiri. Banyak sekali nanti kita akan belajar cara membuat paisley-nya. Paisley juga cukup banyak ya keluar di dalam desain henna. Yang 7 itu ada namanya filler. Wah, apalagi nih filler, bukan filler yang buat di muka ya. Bukan
bukan buat yang di dagu, di hidung. Nah, filler adalah pengisi. Nah, namanya juga sama sih, pengisi juga, tapi dia mengisi zona yang ada di dalam desain henna. Zona seperti apa yang bisa diisi sama filler? Contohnya gambar ini. Kita sudah bikin deretan bunga. Kemudian di sini kita bikin garis gelombang dan area ini kan kosong nih. Nah, area kosong ini lah yang akan kita isi dengan filler. Nah, filler itu ada banyak macam, jadi dia nggak cuma kotak-kotak, ada beberapa macam filler yang nanti kita pelajari yang bisa kalian pakai dan bisa jadi referensi kalian nanti pada saat mendesain. Apakah filler itu cuma bisa mengisi daerah yang besar aja? Enggak, filler itu juga bisa mengisi ini, misalnya paisley. Paisley ini kita gambar. Otomatis kan tengahnya nih kosong, mau dibikin apa? Nah, itulah gunanya kita harus tahu berbagai macam filler agar kita juga bisa mengisi nih bagian badan paisley-nya, bisa kita isi dengan berbagai macam ornamen. Oke, ya, mana lagi? Nah, ini lagi nih, ada kayak segitiga, dalamnya ada filler lagi. Jadi banyak sekali kita bisa isi. Yang terakhir, yang ke-8, itu ada yang namanya ornamen atau additional ornament, ornamen tambahan. Ornamen tambahan. Nah, mengapa ornamen tambahan ini penting? Kita akan contohkan. Ornamen tambahan ini sebenarnya sangat simple sekali ya. Dia tidak menjadi suatu desain yang inti, tapi kalau tidak ada dia, desainnya akan terasa hampa. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya desain ini nih, bunga-bunga, ada spiral. Nah, terus dikasih nih daun-daun ini. Nah, daun-daun inilah sebenarnya kalau mereka nggak ada, ini kita tutup, ini kita tutup, ini kita tutup, sebenarnya dia udah jadi desain. Nah, tapi desainnya agak kurang semarak gitu. Tapi kalau misalnya dia ada, twing, kita tambahin. Iya, tanggung. Habis ini nanti aku minum ya sebentar. Nah, ini dengan ditambahi daun-daun, nah seperti yang ini juga, ini bunga-bunga spiral, nggak ada daun ini dia udah jadi, tapi ditambahi daun, dia jadi tambah lebih cantik lagi. Nah, jadi itulah gunanya kita untuk menambah ornamen tambahan pada desain henna. Nah, ornamen tambahan itu nggak cuma itu ya, nanti ada lagi nih kayak spiral sulur-sulur. Nah, kalau kalian yang tahu sulur-sulur ala Zuzu misalnya, nah ini sulur-sulur gini. Nah, ini bisa juga kita jadikan sebagai ornamen tambahan. Ornamen tambahan pada desain henna. Jadi nanti dia pada desain kita tuh tetap ada sulur-sulurnya. Ya, kita cari dulu mana nih. Nah, ini dia nih, ada contoh ornamen tambahan. Nah, seperti ini. Nih ada beberapa macam ornamen tambahan. Nah, ini udah bisa jadi desain sebenarnya. Tapi kalau desain kita tambahin ini, dia desainnya makin cantik, apalagi untuk desain yang bunga-bunga. Mana desain bunga-bungaku ya? Nggak ketemu, nanti aja kita langsung praktek aja. Oh, ini ada. Nah, ini misalnya. Oh, ini ada desain. Ini udah ada bunga, sudah ada paisley-nya, sudah ada lingkarannya. Nah, tapi kalau nggak ada ini sulur lingkaran ini, nggak ada yang lingkaran-lingkaran kayak apa sih namanya bola galaksi ini, nggak ada
titik-titik ini. Nah, ini sepi banget nih desainnya. Nah, inilah yang digunakan oleh ornamen atau additional ornamen untuk menambah, mempercantik desain kita. Jadi desain intinya udah ada, kita tambahin lagi ornamen-ornamen ini, makanya dia jadi yang cantik. Jadi desain yang cantik. Oke. Oke, jeda sebentar ya. Kakak mau ambil minum dulu, nanti kembali sebentar. Langsung kita akan praktek. Ya Allah, tolong dong. Ini nah, Dek, tolong Dek, ini Dek. Tolong Dek. Oke, sekarang kita akan lanjut. Nah, yang pertama, cara kita mau bikin dot dulu ya. Nah, kalau misalnya kita bikin dot, bisa pakai pena misalnya ya. Nah, kita tinggal titik-titik aja gini. Nah, tapi kalau penanya halus kan titiknya halus banget. Gini. Nah, terus kalau misalnya kita mau bikin yang gede, kita tinggal buletin aja. Jadi dia agak besar. Mau bikin yang besar lagi, kita buletin lagi. Nah, tapi titik ini, yang namanya titik, dia pasti bulet ya. Nah, jadi walaupun dia nanti besar gini, kalau dia titik, dia pasti bulet. Nah. Tapi kalau misalnya kita bikin pakai henna natural, cara bikin pakai henna natural nanti misalnya kalian udah kenal nih sama henna natural ya. Tapi nggak di sini ya kenalin henna naturalnya, karena di sini kan kita belajar basic elemen. Cara membuat titiknya, misalnya ini henna natural, tinggal kita titikin aja tipis ya. Henna natural ini dia nggak bisa kecil banget. Titik aja. Nah, posisi kon kita nih jangan terlalu guling gini. Boleh jadi dia tegak gitu bisa. Tapi kalau misalnya kita mau bikin yang lebih gede, caranya kita pencet, kita taruh terus kita pencet. Nah, kita taruh terus kita pencet. Nah, mencetnya juga pelan-pelan. Nah, dia nanti kan dia agak tinggi gitu kan ke atas. Nah, kalau dia mau yang lebih besar lagi, boleh kita besarin lagi nih pencetannya. Nah, gitu. Nah, jadi dia gelembung gitu. Nah,
Bentar ya, aku deketin ya biar kelihatan gelembungnya. Nah itu kan dia agak gelembung. Tapi kalau misalnya kita menggambar menggunakan henna instan atau kita menggunakan henna craft, kita hanya butuh, Mariam tolong tisu dong Nak. Mana ya tadi udah ngambil? Ini. Kalau misalnya dia pakai henna instan atau pakai henna craft, yang titik ya sama kita bikinnya kayak gini ya, titik. Nah titiknya benar-benar titik ya, karena biasanya kalau mau titik cepet gini, henna artis itu suka gini titiknya. Nih, ini bukan titik, ini kayak apa ya, garis gitu loh. Nah gitu ya, jadi harus gini kalau mau bikin titik, nggak boleh ada buntutnya gini. Nah ini kalau mau yang besar, dia biasanya di frame dulu kayak gini, mau segede apa, mau segede gini, baru diisi tengahnya. Nah, atau dia dari tengah terus digeser-geser ke samping sampai sebesar apa kita butuhnya. Jadi dia nggak kayak henna natural tadi yang harus kita pencet sampai dia mengbumbung tinggi, itu nggak perlu kalau yang henna craft sama henna instan. Sama juga untuk kalau misalnya yang besar, dia cukup, nah dia flat, dia tipis banget. Nah kalian boleh nanti latihan di ada lembar latihan yang ada di ebook yang sudah dibagikan itu. Nah boleh di print nanti diisi di latihannya. Titik-titik halus itu adalah titik-titik pasir seperti ini ya. Titik-titik sedang tuh yang kayak gini, titik-titik besar yang memang dia sangat besar sekali. Nah sekarang kita mau lanjut lagi setelah titik. Bukan setelah titik. Titik ini nggak cuma sekedar titik aja. Nah titik juga bisa membentuk desain. Titik jadi bentuk desain apa ya? Kalau dari titik begini dia bisa kayak gini. Jadi ini titiknya, titik yang besar. Terus nanti di sini ada titik kecil, titik kecil, titik kecil. Dia jadi desain bunga. Titik, misal kita kasih gerakan kayak gini. Dia bisa jadi rantai. Jadi dari titik kita udah bisa membuat desain. Oke, selanjutnya ada yang namanya transformasi titik. Ini tadi tentang titik ya. Kita garis dulu biar enak. Nah, di bawah sini ada yang namanya transformasi titik. Jadi titik itu bisa kita bikin menjadi ya desain yang lain. Titik, misalnya titik ini, kalau kita tambahin sudutnya gini, dia menjadi tetes. Nah, kakak besarin gambarnya, bentuk tetes itu seperti ini. Tapi kalau dalam desain henna, tetesnya ini kecil nanti, dia nggak besar.
tetes yang dipakai di dalam desain henna itu kecil-kecil. Ini dibikin besar hanya sebagai contohnya aja. Di sini tipsnya dalam menggambar tetes adalah ini harus melengkung dan yang ini harus lancip. Karena banyak banget yang bikin tetes tuh seperti ini. Nah ini kalau menurutku ini bukan tetes. Nah karena ininya nggak ada yang runcing. Jadi tetes itu dia benar-benar harus runcing. Harus benar-benar kelihatan dia seperti tetes. Mau dia bentuknya lurus seperti itu, ataupun misalnya dia mau miring begini, dia tetaplah harus runcing. Nah gitu. Nah ini tetes ini bisa juga begini. Kan tetes ini kan gambarnya itu begini ya. Nah terus kita kasih warna, jadilah dia tetes. Tapi ada juga tetesnya itu yang begini, ini, nah dia belok gitu. Kalau yang ini kan lurus semua nih, kayak topi ulang tahun, tapi yang ini dia belok di sini. Nah jadi tetesnya itu tuh agak miring. Nah jadinya kayak gitu. Tetes-tetes ini kalian harus latihan paling tidak bisa menghadap ke berbagai arah tetesnya. Bisa menghadap ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping. Ini tetes semua. Oke, sekarang setelah dari tetes kita akan lanjut lagi ke daun. Nah, jadi dari tetes ini, dari tetes yang yang ini dia bisa jadi daun kalau misalnya di bawahnya kita tambahin lagi segitiganya. Nah, di sini juga kita besarin kalau gini bentuknya. Nah, ini tips membuat daunnya adalah kanan dan kirinya harus melengkung dan atas dan bawahnya harus lancip. Ini ya yang salah tadi ya, yang ini yang benar. Karena banyak sekali henna artis yang membuat daunnya seperti ini. Dia bukannya lengkung kanan kirinya, malah dia jadi wajik seperti ini. Nah, dia harus begini. Mau bentuknya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini bukan mata ya. Nah, ini diisi jadi seperti ini. Jadi yang ininya harus melengkung, ini harus melengkung, ini juga melengkung, dan ini juga melengkung. Ini lancip, ini lancip. Dan ini juga harus bisa kita gambar daunnya berbagai macam arah.
mau ke atas, ke bawah, terlentang, nah, gitu. Mau serong kanan, serong kiri. Nah, kalau titiknya sudah bertransformasi seperti ini, tentu aja desain yang bisa kita buat sudah mulai bervariasi lagi. Misalnya ini ada titik. Terus ini bisa kita bikin daun dari transformasi tetesnya tadi. Nah, cara menggambar bunga yang seperti ini adalah kita per bagian-bagian, atas bawah dulu, kanan kiri dulu, baru diantaranya. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, nanti kalian boleh kerjakan lembar latihannya yang sudah dibagikan itu ya, tinggal diikutin aja. Lembar latihan dot. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu garis. Garis atau line. Yang pertama, satu garis lurus. Nah, cara bikin garis lurus adalah ya tinggal tarik aja garisnya lurus. Kak, untuk mengetahui ukuran tangan gimana ya Kak, supaya nggak kegedean di tangan ukirannya. Itu beda materi sayang, nanti ada materi di kelas komposisi ya, untuk belajar gimana keseimbangan balance gambar pada tangan. Nah, kalau ini kita materinya tentang basic elemen. Jadi kita nggak bisa bahas di sini ya. Nah, ini garis lurus. Ini kayak angka 6. Nah, langsung kita tarik aja. Gimana Kak kalau misalnya miring-miring? Takut miring. Kita stop bikinnya. Misalnya tarik garis, stop dulu. Tarik garis, stop dulu. Tarik garis, stop dulu. Tarik garis, stop. Nah, gitu. Ini boleh diperbolehkan. Kak, maaf baru bisa gabung. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau misal mau pakai garis bantu, bisa juga tipis sekali, tertarik nih, tipis banget. Hanya kita aja yang bisa ngelihat ini garis bantunya. Baru kalau sudah, kita tinggal ikutin aja garisnya. Terus ada cara lagi untuk membuat garis lurus adalah dengan cara menarik henanya. Nah, menarik henanya
Cara menarik henanya adalah kita pencet nih biasanya henanya gini ya. Nah, ini tinggal ditarik kayak gini. Tapi henanya harus stabil ininya, kekentalannya. Ini ya kalau dari samping kayak gini. Itu ya, gini kita pencet, ini kita angkat nih henanya, terus kita tarik. Nah, pelan-pelan aja sambil dipencet. Nah, gitu. Kelihatan ya. Nah, kalau misalnya putus tinggal nyambung aja. Tapi juga hati-hati. Nah, kadang-kadang dia ada jendolan seperti itu kalau misalnya dia nyambung. Kayak kalau kita bikin dengan cara yang seperti ini, kita harus cepet nih, gini, jangan sampai dia menggelembung seperti ini. Nah, tipsnya kalau kita mau bikin garis, Kak, kalau saya tangan nggak gemeter, Kak, supaya tangan nggak gemeter gimana ya Kak? Soalnya suka gemeter kalau ngehenna. Iya, dulu waktu awal-awal juga aku gemeteran kalau misalnya ngehenna. Tapi caranya adalah kalian bisa pegang nih, ini pegang agak, ntar aku tinggiin dulu biar dia enggak, kan kita kalau misalnya gambar gini aja sendiri kan suka geter gitu kan tangan. Nah, ini dipegangin dianya, nah dipegangin gini, pegangin, nah terus digambar gitu. Itu bisa jadi juga. Atau kalau enggak, supaya enggak tegang, sering-sering aja latihan gambar-gambar gitu. Nanti lama-lama enggak gemeteran lagi lama-lama. Itu biasanya awal-awalnya aja. Nah, yang enggak boleh itu adalah garis seperti ini. Misalnya kita tarik garis terus mau stop, terus pada saat kita mau enggak lanjut garis lagi, dia ada ada sambungan-sambungan yang kelihatan kayak gini. Jadi ini seperti telur kutu kalau di rambut ya. Nah, ada gininya. Nah, usahain jangan seperti itu. Jadi walaupun misalnya kita garisnya tuh miring gini ya, tapi yang penting dia nggak ada telur kutunya ini. Nah, itu masih diperbolehkan. Jadi yang kayak gini-gini itu harus dihindarin. Oke, itu adalah garis lurus. Nah, garis lurus ini garis lurus yang tipis. Nah, ada garis lurus yang tebal. Garis lurus yang tebal itu mudah sekali cara bikinnya. Kita bikin garis yang tipis ini 2 lapis tapi deket banget. Ini tengahnya tinggal kita isi aja. Dia udah bisa jadi garis yang tebal. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengguna henna natural, nanti misalnya kalian bisa dari bingkai. Yang mana? Udah ke koko. Cepet ya. Nah, ini tinggal kita pencet aja tebel-tebel sampai sesuai dengan ketebalan kebutuhan kita. Jadi kita butuhnya tuh tebalnya segimana, tinggal dipencet aja hennanya. Nah, misalnya mau setebal itu, kita jalanin aja pelan-pelan hennanya sampai ketebalannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ini cara yang pertama kalau misalnya mau pakai henna natural, bisa kayak gini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga mau pakai cara seperti henna craft dan henna instan tadi, mau pakai 2 garis terus tinggal digambar aja. Nah, misalnya gini, ada 2 garis terus tengahnya tinggal diisi. Nah, gini juga boleh, bisa. Nah, kalau untuk latihan di rumah, kalian harus sering-sering memadupadankan antara garis tebal dan garis tipis. Jadi misalnya ini kalian bikin garis tipisnya,
terus nanti garis tebalnya. Nah, kalau garis tebal tipis begini, bikinlah garis-garis tipis ini 4. Nah, 4 kayak gini. Terus garis kedua dan garis ketiganya kita satukan dengan diisi. Nah, jadi garis-garis yang tengah itu dia jadi garis tebal. Nah, gini. Tebal tipis. Selanjutnya garis lurus yang bersilang. Nah, garis lurus yang bersilang ini biar mudah ya, kita kasih frame dulu. Frame-nya bebas ya. Kotak miring-miring juga nggak apa-apa, yang penting kita kasih frame dulu. Nah, kita mau bikin garis lurus yang bersilang. Tipsnya adalah garis lurus yang bersilang itu dia itu seperti jaring-jaring ya. Jaring. Nah, cara bikinnya adalah misalnya ini ada area yang mau kita baca WA onti. Baca WA onti. Ini ada area yang mau kita bikin garis-garis bersilang tadi. Nah, biasanya kita bisa mulai dari tengah garisnya. Terus kasih jarak segini misalnya. Terus kasih jarak lagi segini. Nah, kalau dia jaraknya agak jauh gini, kita lebih mudah mengatur lurus atau enggaknya ya. Kemiringannya juga lebih mudah kita mengaturnya. Oke. Terus bersilangnya misalnya di sini. Itu sama, jaraknya juga kita bikin jarang-jarang supaya kita bisa lihat. Nah, kayak gini. Kalau misalnya udah selesai, kita bisa kecilkan lagi jaring-jaringnya dengan mengisi di bagian tengahnya. Nah, di bagian tengah garis ini, kalau dia sudah ada kanan kirinya, kita lebih enak bikin garis tengahnya. Nah, jadi nanti jaring-jaring kita bisa lebih kecil. Nah, ini hanya tahap awalnya saja biasanya untuk para pemula. Kalau dia udah bisa, biasanya dia sudah bisa mulai dari pinggir. Tidak perlu lagi di jeda-jeda besar-besar kayak gini biasanya. Jadi nanti tinggal di ini aja. Mbak, baby Regendranya sudah di depan kayaknya, Mbak. Nah, ini juga bisa kita kalau misalnya mau garisnya itu tebal dan tipis. Caranya sama. Misalnya lebih enak ya, misalnya kita bikin garis yang tebalnya dulu, nanti baru kita bikin garis yang tipis. Nah, dikasih jarak. Nanti kita juga akan belajar kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat kita membuat garis-garis lurus ini dan garis-garis bersilang. Dari HP ini. Iya, biarin aja. Oke, hati-hati mah. Terus? Duitnya tanya. Mungkin dia nyuruh yang gitu. Ya aja lah. Ya, hati-hati ya, makasih ya.
Sorry ya, ada gangguan. Bukan gangguan sih, ada ini apa, jeda. Nah ini sama, kita bikin dulu yang tebal-tebalnya ya, karena bikin yang tebal ini tuh lebih mudah. Nah, tinggal kita isi di tengahnya. Nah, itu tips bikin jaring-jaringnya ya. Nah, jaring-jaring ini juga nanti ada beberapa macam yang bisa dibuat. Ini dia ada yang, kita kecilin aja kotaknya biar dapatnya banyak. Oke. Nah, kotak-kotaknya itu dia ada yang kotak yang bujur sangkar, ada yang kotak yang apa, jajaran genjang ya. Kak bisa beli henanya, iya bisa, nanti linknya akan kakak bagikan di grup ya. Nah begini ya, ini yang bujur sangkar, ada yang jajaran genjang itu seperti ini, dia posisinya berdiri gini. Nah kalau yang tadi kan agak miring, nah kalau yang ini berdiri kalau mau bikin yang jajaran genjang. Nah nanti yang ininya juga berdiri balasannya, nah makanya dia akan jadi Nah, yang biasanya terjadi salah itu adalah gini. Misalnya kita mau bikin jaring-jaring, misalnya di sini udah rapi nih jaring-jaringnya, tapi kan kita nggak bisa tetap memastikan ujungnya akan tetap rata kayak gini. Kadang-kadang nanti ujungnya ini kita bikinnya jadi mekar gini biasanya. Nah, gitu. Terus pas kita mau bikin ininya, balasannya, kita juga nggak bisa stabil. Terserah jadi bikinnya. Nah kayak gini, coba dibandingkan yang ini dengan yang ini dan yang ini dengan teknik gambar kita seperti yang di atas tadi. Nah yang mana yang lebih baik nanti kalian bisa coba praktekin sendiri di rumah ya. Nah selanjutnya ada yang namanya garis sudut. Nah garis sudut itu begini, garis sudut itu ini benar-benar harus membentuk sudut ujungnya ini, itu yang namanya garis sudut. Ada, jangan sampai kita itu melengkung gini. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi pada saat kita membuat garis sudut. Yang pertama adalah ini jarak 1 2 3 4 garis ini, misalnya di sini 5 mili. Nah, jarak ini ke sini itu juga harus sama 5 mili. Jadi dia nggak boleh mekar. Nah, yang ini sama yang ini. Jadi kita harus tetap menjaga kestabilan jarak antara garis-garisnya sampai ke sini.
Yang kedua, sudutnya, sudut garis pertama, sudut garis kedua, sudut garis ketiga, sudut garis keempat itu harus sama. Harus satu garis lurus. Kalau ini kan bengkok gitu. Jadi dia harus satu garis lurus.